Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnia Fauzul Ilmi Almadaniyah dari kelas 3B2 Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 4 yang berjudul Kepemimpinan Pendidikan. Secara umum, kepemimpinan berarti kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, dan kalau perlu, memaksa orang atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Menurut Ralph M. Stockdill, kepemimpinan yaitu proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan kelompok yang diorganisir menuju kepada penentuan dan pencapaian. Serta kepemimpinan dan kelompok adalah merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Dan kepemimpinan pendidikan yaitu merupakan kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Mari kita langsung masuk kepada subbabnya. Di sini ada kajian teori. Yang pertama, ada fungsi pemimpin pendidikan. Pastinya pemimpin pendidikan mempunyai fungsinya masing-masing. Tapi di sini ada fungsi pokok pemimpin pendidikan yang harus dimiliki. Di sini ada 5 fungsi. Yang pertama, pemimpin membantu menciptakan suasana. Pastinya membantu terciptanya suasana persaudaraan, kerjasama, serta kekeluargaan dengan penuh rasa kebebasan. Lalu yang kedua, pemimpin membantu kelompok untuk mengorganisir diri, yaitu ikut serta dalam memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan. Yang ketiga, pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja. Membantu kelompok dalam menganalisis situasi untuk menetapkan prosedur mana yang paling praktis dan efektif untuk kelompok tersebut. Yang keempat, pemimpin bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompok. Memberikan kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman, sehingga kelompok tersebut dapat berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan yang kelima ada pemimpin bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi. Lalu kita lanjut kepada slide berikutnya. Nomor 2, tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Pastinya kepemimpinan pendidikan memiliki tipe-tipenya masing-masing, tergantung kepada orang tersebut juga. Tapi di sini ada 4 tipe yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada tipe otoriter, yaitu pemimpin bersikap diktator. Artinya, pemimpin mendominasi kekuasaan dengan berlebihan, sehingga menimbulkan sifat apatis para anggota kepada pemimpin. Dan sejujurnya memang kurang dianjurkan seorang pemimpin untuk mempunyai sifat otoriter seperti tersebut, karena memang kurang baik untuk anggota kelompok maupun organisasi itu sendiri. Lalu yang kedua ada tipe laissez-faire. Artinya pemimpin membiarkan bawahan berbuat sekehendaknya. Pemimpin ini sama sekali tidak memberikan kontrol dan koreksi terhadap pekerjaan bawahannya, yang menyebabkan struktur organisasi di bawah pemimpin ini tidak jelas dan kabur, karena segala kegiatan dilakukan tanpa rencana dan tanpa pengawasan dari pimpinan. Yang ketiga ada tipe demokratis, yaitu menafsirkan kepemimpinannya bukan sebagai diktator. Dalam tindakan dan usaha seorang pemimpin demokratis, ia selalu berpangkal pada kepentingan dan kebutuhan kelompoknya, yang artinya dia selalu mengedepankan kelompoknya tersebut daripada dirinya sendiri. Dan yang terakhir ada tipe pseudo-demokratis. Pemimpin ini bersifat otokratis. Artinya pemimpin ini mendesak agar bawahan menerima ide atau pikiran atau konsep darinya sehingga menjadi keputusan bersama. Nah, itu untuk tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Lalu di sini yang ketiga ada syarat-syarat pemimpin pendidikan.
Pastinya pemimpin pendidikan harus mempunyai syarat-syarat yang ia harus miliki. Ada pokok-pokok syarat-syarat untuk menjadi pemimpin pendidikan, yaitu rendah hati dan sederhana. Ia tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh, tidak boleh congkak. Pastinya ia harus mempunyai rasa rendah hati dan sederhana. Lalu ada bersifat suka menolong untuk kepada siapapun yang ada di lingkungannya. Dan sabar dan memiliki kestabilan emosi. Lalu percaya kepada diri sendiri sehingga para anggotanya pun dapat percaya kepadanya. Lalu jujur, adil, dan dapat dipercaya, dan memiliki keahlian dalam jabatan. Kita lanjut kepada slide berikutnya. Yang keempat, ada keterampilan yang harus dimiliki pemimpin. Pastinya pemimpin harus mempunyai keterampilan dalam memimpin organisasinya tersebut atau para anggotanya. Yaitu yang pertama, ada keterampilan dalam memimpin. Artinya, pemimpin harus menguasai cara-cara memimpin, memiliki keterampilan memimpin supaya dapat bertindak sebagai seorang pemimpin yang baik untuk organisasinya atau para anggotanya tersebut. Dan pastinya keterampilan ini juga didapat dari banyaknya pengalaman yang ia telah lewati atau yang telah ia dapat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Lalu ada keterampilan dalam hubungan insani antar manusia. Yang biasanya kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari ada dua macam hubungan, yaitu hubungan fungsional atau hubungan formal dan hubungan karena tugas resmi atau pekerjaan resmi. Lalu ada keterampilan dalam proses kelompok. Ialah bagaimana meningkatkan partisipasi anggota kelompok setinggi-tingginya sehingga potensi yang dimiliki para anggota kelompok itu dapat diefektifkan secara maksimal. Lalu ada juga keterampilan dalam administrasi personil. Administrasi personil ini mencakup segala usaha untuk menggunakan keahlian dan kesanggupan yang dimiliki oleh petugas-petugas secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir ada keterampilan dalam menilai. Penilaian atau evaluasi juga tentunya sangat penting dalam keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Karena untuk mengetahui suatu usaha sampai di mana sesuatu tujuan sudah dicapai atau belum itu dengan mengadakan evaluasi atau penilaian. Dan yang kelima ini ada pendekatan tentang teori munculnya pemimpin. Banyak sekali teori-teori yang mengemukakan dari mana munculnya pemimpin ini. Teori pertama, ada seseorang dilahirkan karena ia memang akan menjadi seorang pemimpin. Dan dalam Islam juga disebut bahwa setiap manusia yang dilahirkan akan menjadi seorang khilafah, yang artinya ia pemimpin di muka bumi ini. Dan pastinya juga yang paling sederhana untuk memimpin yaitu memimpin diri kita sendiri. Teori kedua ada lingkungan berpengaruh terhadap seseorang bisa menjadi pemimpin. Lingkungan memang sangat berpengaruh sekali dalam menjadikan seseorang menjadi seorang pemimpin. Bagaimana lingkungan sang pemimpin tersebut berkembang, di mana ia tumbuh, itu sangat mempengaruhi bagaimana sifat yang akan ia bawa atau yang akan ia tunjukkan kepada para anggotanya atau kelompoknya. Teori ketiga yaitu gabungan antara teori pertama dan kedua. Menjadi seorang pemimpin perlu bakat, di mana ia memang sudah terlahir memiliki bakat atau potensi menjadi seorang pemimpin dan lingkungan tersebut mendukung dengan mengasah atau mengembangkan potensinya tersebut sehingga ia dapat menjadi seorang pemimpin yang hebat. Dan teori keempat atau teori situasi, artinya siapapun bisa menjadi pemimpin namun dalam situasi tertentu saja. Lalu kita lanjut ke slide berikutnya. Yang keenam ada pendekatan dalam mempelajari kepemimpinan pendidikan. Menurut Kahn dan Kazel, mereka mengemukakan 3 keterampilan atau skills yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin sesuai dengan kedudukannya. Ada human relation skill, yaitu kemampuan berhubungan dengan bawahan. Pastinya seorang pemimpin harus mempunyai hubungan yang baik antara dirinya dan bawahannya. Lalu yang kedua ada technical skill,
yaitu kemampuan menerapkan ilmunya ke dalam pelaksanaan atau operasional, yaitu dan juga melaksanakan tindakan yang bersifat operasional, seperti memikirkan pemecahan masalah-masalah yang praktis dan bagaimana memecahkannya secara efektif dan efisien. Lalu yang ketiga ada conceptual skill, yaitu kemampuan melihat sesuatu secara keseluruhan yang kemudian dapat merumuskannya, seperti dalam mengambil keputusan, menentukan kebijakan, dan lain-lain. Dalam hubungan ini ditekankan bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak melaksanakan sendiri tindakan yang bersifat operasional, lebih banyak merumuskan konsep-konsep. Dan di sini juga ada pendekatan-pendekatan. Yang pertama ada pendekatan sifat atau traits approach, yaitu kondisi fisik dan karakteristik pribadi adalah penting bagi kesuksesan pemimpin. Pastinya karena pemimpin juga dilihat dari fisik dan karakteristiknya. Lalu di sini ada sifat-sifat pokok yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin atau untuk menentukan kesuksesan pemimpin tersebut, yaitu mempunyai fisik yang energik, tegap, dan kuat, serta memiliki latar belakang sosial yang berpendidikan dan berwawasan yang luas, dan terlahir dari lingkungan yang dinamis, serta memiliki kepribadian yang adaptif, agresi, emosi stabil, dan lain-lain. Lalu ada pendekatan keperilakuan atau behavioral approach, yaitu kepemimpinan dapat dipelajari dari pola tingkah laku dan bukan sifat-sifatnya. Dari pendekatan ini, melihat dan mengidentifikasi perilaku yang khas dari pemimpin dalam kegiatannya dapat mempengaruhi perilaku anggota kelompoknya. Ada beberapa teori yang mengemukakan tentang pendekatan ini, yaitu pertama ada dari studi kepemimpinan Ohio State University, mengemukakan bahwa cara pemimpin melukiskan hubungan dengan bawahannya menetapkan pola organisasi itu sendiri seperti rasa saling mempercayai, menghargai, kehangatan, kekeluargaan, dan lain-lain. Lalu ada juga teori kepemimpinan managerial grid. Mereka mengemukakan bahwa teori ini mengenal 5 gaya yang berdasarkan atas 2 aspek, yaitu concern for people dan concern for product. Artinya kepemimpinan yang berorientasikan kepada tugas semata-mata, ada pula juga yang berorientasi kepada faktor hubungan individu saja. Lalu ada pendekatan kontingensi atau situasi, yaitu melahirkan banyak model kepemimpinannya. Model kepemimpinan ini dikembangkan oleh Fred A. Fiedler 1987. Ia berpendapat bahwa keberhasilan seseorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh suatu gaya kepemimpinan yang diterapkannya. Artinya tidak ada seorang pemimpin yang dapat berhasil hanya dengan menerapkan satu macam gaya untuk semua situasi. Dan lalu ada model kepemimpinan 3 dimensi, yaitu menghubungkan 3 kelompok gaya kepemimpinan, yaitu gaya dasar, gaya efektif, dan gaya tidak efektif. Pendekatan kepemimpinan ini dikemukakan oleh William Jaredin 1984, yaitu berorientasi kepada orang people oriented dan berorientasi kepada tugas atau task oriented. Lalu kita lanjut lagi kepada slide berikutnya. Di sini nomor 7 ada siapakah yang disebut pemimpin pendidikan? Setiap orang yang memiliki kelebihan dalam kemampuan dan pribadinya dapat mempengaruhi, mengajak, membimbing, mendorong, menggerakkan atau mengkoordinasi staf pendidikan ke arah peningkatan atau perbaikan mutu pendidikan dan pengajaran. Artinya, ia telah melaksanakan fungsi kepemimpinan pendidikan dan dapat disebut sebagai pemimpin pendidikan. Pemimpin pendidikan antara lain seperti guru, wali kelas, kepala sekolah, pengawas, kepala kantor bidang pendidikan, ketua jurusan, dekan, rektor, ahli-ahli ilmu pendidikan, dan masih banyak lagi. Itu dapat termasuk sebagai pemimpin pendidikan. Pastinya juga pemimpin pendidikan adalah seseorang yang memang sudah terjun di dalam dunia pendidikan
serta dapat mempengaruhi, mengajak seperti yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Lalu kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Sini ada nomor 8 yaitu model-model kepemimpinan dalam pendidikan. Terbagi menjadi dua, yaitu ada kepemimpinan visioner dan kepemimpinan transformasial. Kita ke yang pertama dulu, ada kepemimpinan visioner, yaitu kepemimpinan yang kerja pokoknya difokuskan pada rekayasa masa depan yang memiliki visi atau visionary leadership. Untuk memiliki visi atau visionary leadership ini, ada beberapa yang harus memang diketahui, yaitu konsep visi. Konsep visi ini tercipta dari kreativitas pikir pemimpin. Lalu ada teori kepemimpinan visioner. Menjadi pemimpin yang visioner harus dapat memahami konsep visi, memahami karakteristik dan unsur visi, serta memahami tujuan visi tersebut. Jadi tentu saja memang sebagai pemimpin yang memiliki visionary memang harus sudah memahami konsep, memahami karakteristik, unsur, serta memahami tujuan sehingga dapat mencapai tujuan yang sudah memang ditetapkan. Visi juga merupakan peluru bagi kepemimpinan visioner. Visi berperan dalam menentukan masa depan organisasi apabila diimplementasikan secara komprehensif. Dengan demikian, visi terbentuk dari perpaduan antara inspirasi, imajinasi, insight, nilai-nilai informasi, pengetahuan. Lalu ada langkah-langkah menjadi visionary leadership, yaitu penciptaan visi dan perumusan visi. Memang sudah harus membuatnya. Itu yang pertama ada penciptaan visi. Visi tercipta dari hasil kreativitas pikir pemimpin sebagai refleksi profesionalisme dan pengalaman pribadi. Yaitu juga menciptakan bagaimana apa yang cita-cita organisasi tersebut yang akan dicapai pada masa yang akan datang. Perumusan visi. Perumusan visi tersebut adalah kesadaran akan pentingnya visi dirumuskan dalam statement yang jelas, sesuai dengan prosedur yang ada. Lalu ada transformasi visi. Transformasi visi yaitu kemampuan membangun kepercayaan melalui komunikasi yang intensif dan efektif. Dan yang kelima ada implementasi visi, merupakan kemampuan pemimpin dalam menjabarkan dan menerjemahkan visi ke dalam tindakan. Kepemimpinan yang bervisi bekerja dalam 4 pilar sebagai dikatakan NANUS 2001, yaitu yang pertama penentu arah, agen perubahan, juru bicara, dan pelatih komunikator. Menjadi seorang pemimpin yang visioner dalam menghasilkan produktivitas pendidikan. Maka konsep pemikiran kita tidak akan lepas dari suatu wahana atau menjalankan proses pendidikan. Jadi memang sudah mempunyai tujuan yang jelas dan pasti dari visi tersebut. Lalu kita masuk ke kepemimpinan transformasial. Yang di sini ada beberapa bagian. Yang pertama, landasan teori kepemimpinan transformasial. Terdiri dari kedua kata, yaitu kepemimpinan atau leadership dan transformasial atau transformational. Artinya merupakan tindakan yang dilakukan seseorang untuk mengkoordinasi, mengarahkan, dan mempengaruhi orang lain dalam memilih dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua ada definisi kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan yang memiliki visi ke depan dan mampu mengidentifikasi perubahan lingkungan serta mampu mentransformasi perubahan tersebut ke dalam organisasi. Jadi kepemimpinan transformasional di sini ia harus fleksibilitas. Dia harus mempunyai visi ke depan, mampu mengidentifikasi perubahan lingkungan seperti apa, mengikuti perkembangan zaman, dan pastinya tetap sesuai dengan perkembangan yang ada. Dan dalam perubahan tersebut ia tidak menjadi goyah, malah ia harus beradaptasi bagaimana organisasinya tersebut dapat seimbang dengan perkembangan zaman yang ada. Lalu yang ketiga ada dimensi-dimensi kepemimpinan transformasional. Terbagi menjadi 4, yaitu ada
idealized influence, yaitu menghasilkan rasa hormat dan rasa percaya diri dari orang-orang yang dipimpinnya. Lalu inspirational motivation, perilaku yang senantiasa menyediakan tantangan dan makna atas pekerjaan orang-orang yang dipimpinnya. Lalu ada intellectual simulation, yaitu pemimpin yang senantiasa menggali ide-ide baru dan solusi yang kreatif. Lalu ada individualized consideration, yaitu pemimpin yang selalu mendengarkan dengan penuh perhatian kepada para anggotanya atau pada kelompoknya. Lalu di sini yang keempat, masih dalam kepemimpinan transformasional, ada perbandingan kepemimpinan transforming, transformasional, dan transaksional. Kepemimpinan transforming ialah kepemimpinan yang memiliki kesadaran tersendiri tentang emosionalnya, manajemen diri sendiri, kesadaran sosial, dan manajemen hubungan kerja. Lalu ada kepemimpinan transformasional adalah seseorang yang mampu meningkatkan motivasi dan komitmen bawahan terhadap kelompok tanpa menghiraukan akibat negatifnya. Dan kepemimpinan transaksional yaitu memotivasi para pengikut dengan menunjuk pada kepentingan diri sendiri dengan tukar-menukar dengan bawahan berupa nilai-nilai kejujuran, keadilan, serta tanggung jawab, dan lain-lain. Masih dalam kepemimpinan transformasional, yang kelima ada implementasi kepemimpinan transformasional dalam pendidikan. Menurut Olga Epitropika 2001, ia mengemukakan pendapat mengapa perlu diterapkan model kepemimpinan transformasional dalam pendidikan, yaitu ada 6 hal yang ia kemukakan. Yang pertama ada secara signifikan meningkatkan kinerja organisasi, yang kedua ada secara positif dihubungkan dengan orientasi pemasaran jangka panjang dan kepuasan pelanggan, yang ketiga ada membangkitkan komitmen yang lebih tinggi para anggotanya terhadap organisasi, yang keempat meningkatkan kepercayaan pekerja dalam memanajemen dan perilaku keseharian organisasi, yang kelima ada meningkatkan kepuasan pekerja melalui pekerjaan dan pemimpin, dan yang terakhir ada mengurangi stres para pekerja dan meningkatkan kesejahteraan. Lalu yang keempat masih dalam kepemimpinan transformasional ada kritisi model kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional memiliki banyak aspek yang sama dengan kepemimpinan transforming, namun masih terdapat perbedaan di antara keduanya. Menurut Bass, seorang pemimpin yang mengaktifkan motivasi pengikut dan meningkatkan komitmen pengikut adalah transformasional, tanpa memperhatikan apakah efeknya menguntungkan bagi para pengikutnya atau tidak. Dan sayangnya, kepemimpinan transformasional itu tanpa memperhatikan efeknya menguntungkan atau tidak, atau mengesampingkan nilai-nilai moral yang positif. Contoh pemimpin yang menerapkan kepemimpinan transformasional seperti Adolf Hitler dan Joseph Stalin walaupun efeknya negatif. Dan itu saja yang dapat saya presentasikan tentang bab